aplikasi RKS yang dikembangkan LPMP pada dasarnya digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada peta mutu, di mana pada peta mutu yang dihasilkan dari kegiatan PMP, standar PTK, standar Sarpras, dan pembiayaan sebagian sekolah datanya tidak valid. Karena itu dikembangkanlah aplikasi ini. Kelebihan dari aplikasi ini diantaranya adalah dilengkapi dengan fasilitas verifikasi dan validasi peta rapor mutu, kemudian dapat digunakan oleh semua sekolah dan semua jenjang pendidikan tanpa direpotkan dengan proses instalasi. Dan yang ketiga adalah dapat dihasilkan rapor mutu baru hasil verifikasi dan validasi. Untuk menjalankan aplikasi ini, pertama kita isi data-data dasar. Pertama kita coba klik data identitas. Di data identitas ini adalah identitas sekolah, apakah nomor NPSN, kemudian nama sekolah, alamat, kita isikan seluruhnya sampai visi, misi, dan pengawas pembina. Untuk kembali ke menu utama, kita klik ke menu kembali ke menu. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi data kependidikan. Di sini kita harus mengisi NUPTK, NUKS, nama kepala sekolah, ijazah tertinggi, tahun lahir, dan seterusnya hingga pangkat kepala sekolah tersebut. Selanjutnya, data yang akan diisi adalah data-data wakil kepala sekolah, nama, dan kapan tahun menjabat. Kalau ada pokja ataupun perangkat-perangkat lain yang ada di sekolah, diisikan di sini. Jabatannya apa, namanya siapa, dan mulai menjabatnya kapan. Berikutnya adalah tenaga administrasi. Tenaga administrasi sekolah diisikan nama, NIK jika ada, ijazah tertinggi, nama sekolah atau perguruan tinggi, nomor sertifikat, lama bertugas, dan seterusnya sampai kepada jabatannya apa. Misalnya ini ada bendahara, inventaris, dan carakal. Data selanjutnya akan diisi adalah tenaga labor, nama, NIK, ijazah tertinggi, nama perguruan tinggi, sama dengan tadi Bapak sekalian, termasuk nanti akan dilihat kompetensinya, apakah diisikan kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial. Data selanjutnya adalah data perpustakaan, sama dengan data-data yang sebelumnya, dan nama, NIK, sampai kemudian pengembangan profesi serta jabatannya. Untuk kembali ke menu utama, maka kita klik menu kembali ke menu. Berikutnya adalah kita akan mengisi data tenaga pendidik. Maka di sini diisikan nama, NIK, NUPTK, ijazah tertinggi, nama perguruan tinggi, jurusan di perguruan tinggi, mata pelajaran yang diampu, dan melihat sertifikasi, tugas tambahan, jarak tempat tinggal, serta alat transportasi. Di samping itu diisikan juga nilai UKG, apakah profesional, apakah nilai pedagogis, ataupun jumlah rata-rata antara profesional dengan pedagogi. Dan diisikan juga hasil evaluasi di guru serta hasil
penilaian kinerja guru. Untuk kembali ke menu utama, kita klik tombol kembali ke menu. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi rekapitulasi data siswa dengan cara menekan tombol rekapitulasi data siswa. Akan dilihat nanti ataupun diisikan data kelas 10, data kelas 11, data kelas 12 dengan perbandingan nanti ataupun dengan jumlah laki-laki dengan yang perempuan. Data penerima yang kedua adalah data penerimaan siswa baru sesuai dengan bidang kalian atau yang kompetensi kalian yang ada kalau di SMK. Kemudian data menurut agamanya, apakah agama Islam, berapa jumlah yang pria, berapa jumlah wanita, dan totalnya itu akan nanti dilihat kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk kembali, sekarang kita klik ke kembali ke berikutnya, data IQ siswa, data kurikulum, data sarana prasarana, itu kita isikan satu persatu. Misalnya di data sarana ini, jumlah siswa minimal dalam satu rombelnya kita isikan, misalnya 25. Kemudian jumlah gurunya berapa, jumlah rombelnya berapa, jumlah tenaga administrasinya berapa, luas lahannya berapa. Nah, khusus di sarana prasarana akan kelihatan warnanya akan berubah sesuai dengan data yang kita masukkan. Misalnya kalau datanya adalah seperti ini, 100 ataupun 10 hektar, maka warnanya akan menjadi biru secara otomatis. Kalau biru, tandanya bahwasanya dia sudah mencapai standar. Demikian seterusnya, jarak dari pantainya berapa kilometer, ketinggian dari permukaan, maka ini warna akan berubah sesuai dengan angka-angka yang kita masukkan di sini. Untuk kembali ke menu utama, kita klik tombol kembali ke menu. Nah, langkah selanjutnya adalah di pembiayaan sekolah. Harus dimasukkan berapa jumlah anggaran, ya, gaji, tunjangan, honor, insentif, dan seterusnya sampai data yang paling bawah. Nah, kembali ke menu utama. Nah, ketika data-data dasar sudah diisikan, maka kita bisa melihat perubahan dari rapor mutu asli dari atau awalnya, dan itu hanya yang akan berubah. Ada 3 standar, yaitu standar sarana prasarana, pendidik tenaga kependidikan, kemudian pembiayaan. Jadi ini 3 standar ini yang akan berubah ketika data dasar tadi akan ataupun sudah selesai dilaksanakan perubahan datanya. Jadi seperti ini adalah hasil verifikasi berdasarkan nanti perubahan berdasarkan data-data yang kita isikan. Kita coba lihat misalnya di standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana, serta standar pembiayaan. Untuk kembali ke menu utama, maka kita nanti klik tombol menu utamanya. Selangkah selanjutnya adalah sekolah dapat melihat profil sekolah berdasarkan apa yang kita isikan tadi. Misalnya ini salah satunya, kita bisa lihat nanti data-data awal,
profil dasarnya dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, ini yang penting Bapak sekalian, kita akan menyusun program. Maka berdasarkan angka-angka ini, sekolah akan menyusun akar masalahnya, mengisikan akar masalahnya apa, kemudian rekomendasi, program perbaikan, serta kegiatan-kegiatannya. Dan ini, data-data inilah yang akan dimanfaatkan untuk menyusun rencana kerja sekolah. Berdasarkan data itulah nanti, maka ini akan otomatis terisi. Datanya akan terisi di sini. Nanti sekolah hanya menceklis kegiatannya akan dilaksanakan di tahun berapa, 2018, 2019, 2020, 2021, ataukah 2022. Karena itu nanti akan menentukan kira-kira kegiatannya kapan akan dilaksanakan. Langkah selanjutnya adalah sekolah akan menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah berdasarkan pengisian yang ada pada sheet RKS tadi. Maka akan muncul di sini misalnya fasilitasi guru dalam penyusunan RPP. Maka sekolah menentukan workshop penyusunan RPP itu membutuhkan apa, misalnya konsumsi, pembelian ATK, honor narasumber. Maka ini akan dimasukkan volumenya berapa, satuannya berapa, kalau ada lagi volume berapa, satuan, kemudian harga satuan, maka di sini akan ada pengalinya. Sehingga yang angka yang besar ini adalah jumlah antara angka konsumsi, pembelian ATK maupun narasumber. Dan sekolah harus menceklis sumber pendanaannya dari mana. Demikian seterusnya untuk seluruh kegiatannya. Dan terakhir yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah menyusun rencana teknis.